Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Beatrix Ratna Milasari, CGP Angkatan 8 dari Kota Magelang. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 kali ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya menyadari apa yang sudah dan sedang saya lakukan selama proses pembelajaran. Hakikat dari pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh hidup kodrat anak supaya dapat memperbaiki laku hidupnya. Namun, ternyata saya belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Ketika mempelajari modul, saya menemukan bahwa murid bukanlah objek pembelajaran, apapun alasannya. Pusat pembelajaran bukanlah pada guru, karena fungsi guru adalah sebagai fasilitator, melayani siswa dalam sebuah pembelajaran yang tentunya berpihak pada siswa dengan berbagai kodrat alam yang dibawa oleh setiap siswa. Melalui ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, seorang guru haruslah mampu membersamai tumbuh kembang murid untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah seorang guru itu penuntun tumbuh laku hidup, fasilitator bagi muridnya. Murid adalah pusat dari pembelajaran. Bagaimana seorang guru bisa mengupayakan hal tersebut? Tentunya dengan memahami dan mengoptimalkan nilai dan peran guru dalam proses pembelajaran. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tersadar dari lamunan. Seringkali saya merenung, mengapa ada anak yang bosan selama proses pembelajaran? Mengapa pula ada anak yang sesaat terlelap ketika saya sedang menyampaikan materi? Mengapa tidak semua siswa memiliki kepercayaan diri yang sama? Lalu, mengapa tidak sedikit siswa yang memperoleh hasil evaluasi kurang dari kompetensi standar dari sebuah materi? Jawabannya adalah, saya sebagai guru belum memiliki nilai dan belum mengoptimalkan peran saya sebagai guru sejati dalam sebuah proses pembelajaran. Saatnya saya tersadar dari lamunan. Sayalah yang harus memperbaiki terlebih dahulu langkah saya supaya dapat menuntun murid saya untuk memperbaiki laku hidupnya. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya bisa mengatur dan mengontrol setiap murid saya sesuai dengan kehendak saya. Sekarang saya berpikir bahwa sudah saatnya saya berkolaborasi dengan semua pihak, tak terkecuali terhadap setiap murid saya dalam setiap pembelajaran. Berupaya mengenali dan memahami setiap kekhasan, keunikan, keistimewaan yang dimiliki oleh setiap murid. Tumbuh bersama dan membersamai dalam pembelajaran yang memanusiakan mereka seutuhnya. Karena sesungguhnya dalam setiap proses pembelajaran, bukan hanya murid yang belajar, melainkan guru juga menjadi subjek pembelajar pula. Rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yaitu 1. Melakukan pengamatan terhadap siswa pada awal tahun pelajaran atau awal semester atau awal materi baru sebagai bentuk tes diagnostik untuk mengenali karakter setiap siswa. 2. Melakukan inovasi dan memodifikasi program kelas, baik yang bersifat akademik ataupun non-akademik. 3. Membangun kedekatan emosional dengan siswa dengan metode personal approach, supaya mereka merasakan
bahwa saya adalah guru yang dapat mereka percaya. 4. Mengoptimalkan kegiatan temu wali bersama POM untuk mendukung program-program yang saya atau sekolah inisiasi. 5. Mengikuti berbagai diklat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas berbagai karya yang pernah saya buat, di antaranya artikel, puisi, dan best practice. Yang keenam, terakhir, sharing and caring dengan teman sejawat tentang pengalaman pembelajaran. Sekian pemaparan materi koneksi antar materi dari saya. Thank you and be happy.